Shalom, salam sejahtera para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dan di saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam kesempatan di saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari dengan sungguh, Roh Kudus sangat kami butuhkan. Oleh karena itu, biarkanlah Roh-Mu ada bagi kami di saat ini, menguasai hati pikiran kami, agar ketika kami buka dan baca kebenaran firman-Mu, kami dapat memahaminya. Dan lebih daripada itu, dengan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 30. Amsal pasal 30, secara khusus kita akan melihat dan membaca dari ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Amsal pasal 30 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi sebagai berikut. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, tema perenungan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 adalah menabung. Kitab Amsal adalah kumpulan peribahasa, pepatah, kata-kata bijak yang pada zaman Israel kuno dipakai untuk mengajar umat bagaimana mereka menjalani hidup di jalan Tuhan. Sebagian besar kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Dan secara khusus pada ayatnya yang ke-30, pasal yang kita baca di saat ini, bagian ini merupakan ucapan Anggur bin Yake. Dalam ucapan ini kita sebagai makhluk yang mulia harus dapat belajar dari alam ciptaan Tuhan. Terutama binatang kecil yang dalam pandangan manusia yang adalah sesuatu yang tidak berguna, rendah. Namun kita diminta untuk mempelajari sisi lain dari kehidupan alam, yakni dari binatang kecil yang disebut dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, yaitu semut, yang mengajarkan kepada kita tentang persiapan atau menabung. Yang kedua adalah pelanduk, membangun dengan bijak
Dan yang ketiga adalah belalang, mengajar tentang kerjasama yang baik dan keteraturan. Dan yang keempat adalah cicak, yang mengajar kepada kita tentang keberanian. Para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa semut adalah binatang yang sangat kecil. Semut adalah serangga yang lemah. Tinggal dipencet dengan jari saja, maka mereka akan mati. Tapi dari bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini dikatakan bahwa Alkitab memuji-muji semut. Sebab sekalipun mereka lemah, tapi mereka cekatan. Dan dalam menyediakan makanan di musim panas. Bahkan hal yang luar biasa dari semut ialah mereka terorganisir rapi, bagaikan memiliki manajemen yang baik. Semua ada tugasnya masing-masing. Nah, para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa semut adalah serangga yang lemah. Tetapi tahukah Anda bahwa serangga yang lemah yang patut kita pelajari di saat ini mempunyai filosofi yang sangat sederhana, namun sangat hebat. Ada 4 filosofi yang dimiliki yang patut kita pelajari dari semut. Yaitu yang pertama, semut tidak pantang menyerah. Mereka tidak pantang menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Bila kita menghalang-halangi mereka dan berusaha menghentikan mereka ketika mereka ada di makanan, atau ketika kita melihat mereka, maka langkah mereka selanjutnya, mereka akan mencari jalan yang lain. Mereka akan mencari cara lain. Mereka akan memanjat ke atas, menerobos ke bawah, atau mengelilingi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, filosofi dari semut yang kedua adalah mereka bersifat positif. Mereka bisa melihat ke depan apa yang harus dilakukan ketika diperhadapkan dengan musim dingin dan musim panas. Menyimpan makan yang cukup. Mereka tidak pantang menyerah. Dan yang ketiga, filosofi dari semut adalah mereka pekerja keras. Semut pekerja keras. Dia akan mengumpulkan makannya pada musim panas untuk kemudian menjadi makanan yang akan dimakan pada musim dingin. Mereka akan bekerja sekuat tenaga untuk menghasilkan cukup makan untuk mereka. Mereka tidak egois, mereka tidak serakah. Apa yang dikumpulkan adalah cukup untuk mereka. Mereka tidak merampas yang menjadi milik semut yang lain. Dan filosofi yang keempat yang kita pelajari dari semut adalah rendah hati. Semut rendah hati. Dari filosofi yang kita pelajari di saat ini, kita patut belajar dari semut. Dia sangat rendah hati. Sekalipun dia begitu lemah ketika diperhadapkan dengan situasi yang ada. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini secara khusus kita belajar dari semut sebagai serangga yang memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bisa menabung. Semut menabung makanannya di musim panas, sehingga waktu musim hujan tiba,
ia dapat menikmati persediaan makanannya. Menabung adalah menahan pengeluaran kita di hari ini, sehingga ada cukup uang untuk kita di hari atau di masa depan. Ini adalah kebalikan dari berutang. Nah, jika kita berutang, berarti kita mengambil persediaan masa depan untuk kita gunakan di hari ini. Melalui pelajaran dari semut, kita belajar supaya kita tidak sombong. Kita belajar untuk rendah hati dan mau belajar dari alam ciptaan Tuhan. Selain dari semut, kita juga belajar dari kitab Perjanjian Lama, ada tokoh yang juga menjadi teladan bagi kita, yaitu Yusuf. Yusuf yang menjadi tangan kanan daripada Raja Firaun yang berkuasa di seluruh wilayah Mesir. Yusuf menabung ketika dia berkelimpahan untuk menyambut tahun-tahun kekeringan dalam Kejadian pasal 41. Kisah ini terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi juga masih terjadi hingga saat ini. Kita diajar hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang cocok dengan keadaan kita saat ini, keadaan kita hari ini. Jika kita ada dalam masa panen yang berkelimpahan, maka jangan lupa menabung untuk masa depan kita. Seorang nelayan dapat menabung pada ketika dia menangkap ikan yang banyak. Seorang petani dapat menabung saat musim panen melimpah dan ketika tidak ada hama. Seorang pegawai dapat menabung pada saat dia mendapat atau menjabat dan mendapat proyek. Seorang anak muda dapat menyisakan sebagian uang jajannya untuk masa depannya. Ketika orang tua mengirimkan uang kepadanya, melalui firman di saat ini, mau mengajarkan kita supaya kita dapat belajar dari semut yang mampu menyiapkan makanan pada masa kelimpahan atau pada masa-masa dia mendapatkan sesuatu yang lebih untuk masa sulit. Dan juga kita belajar dari Yusuf dan bagaimana kita dapat mengelola potensi yang kita miliki dan kelimpahan untuk sebuah persediaan di masa-masa sulit ini. Pelajaran penting bagi kita di hari ini, ketika kita ada dalam masa pandemi corona yang melanda dunia. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan karena kekurangan makanan. Dan mereka tidak punya tabungan lagi. Dan berbahagia bagi setiap mereka yang berkelimpahan dan punya tabungan. Karena ketika diperhadapkan dengan tantangan pandemi corona, maka mereka aman-aman saja. Kita juga diajarkan bukan soal menabung harta, benda saja di dunia ini. Tetapi kita juga harus menabung harta kita di surga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ada satu kisah mau mengantarkan kita untuk memahami bagaimana kita bisa menabung untuk harta di surga. Ada seorang anak kecil, anak dari seorang pendeta. Dia selalu menyaksikan bagaimana ibunya memberikan diakonia kepada janda-janda, tetapi juga memberikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu anak sekolah dan juga setiap orang yang datang karena sakit. Anak ini melihat dan terus melihat bagaimana mamanya memberikan kepada orang yang membutuhkan ini. Lalu
Dia juga diberikan tugas oleh mamanya setiap hari Sabtu. Kalau tidak ada kegiatan, maka tugas anak ini harus membersihkan halaman gereja. Lalu dia bertanya kepada mamanya, "Mama, kenapa saya harus lakukan pekerjaan seperti ini?" Yang dijawab oleh mamanya adalah, "Bagaimana kalau kita menabung untuk harta di sorga?" Anak ini tidak mengerti, tetapi mamanya memberikan pemahaman kepadanya. Kalau hari ini kita menabung untuk harta di dunia, maka kita akan menyisihkan uang untuk menabungnya. Tetapi kalau kita mau menabung untuk harta di surga, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar kita bisa menabung untuk harta di surga. Nah, kiranya kisah ini memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita mau menabung untuk harta di dunia, tetapi juga menabung untuk harta di sorga. Kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20 mengatakan, mengumpulkan harta di sorgawi yang tidak ngengat dan karat serta tidak dicuri oleh pencuri. Jadi harus ada keseimbangan antara harta duniawi dan harta sorgawi. Untuk itulah mulailah kita menabung di dunia dan juga menabung di surga, sehingga menjadi suatu kebiasaan di masa dewasa. Nah, para pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, hari ini kita belajar dari semut, serangga yang begitu lemah, tetapi juga patut menjadi teladan bagi kita. Kiranya bagian firman Tuhan di hari ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan di saat ini. Terus saksikanlah renungan-renungan firman Tuhan yang lain lewat siaran Tabura Injil di YouTube Klasis Siapen Selatan. Tuhan memberkati kita. Shalom.